saat juga terjadi perselisihan pendapat. Maka kita akan berusaha dengan kajian singkat ini, kita akan berusaha untuk memahami hakikat korban itu dari kacamata kajian Jumat malam Mushola Darussalam. Pengorban tidak boleh menjual bagian sedikit pun dari binatang yang dikorbankan. Panitia dodol. Kalau panitia dodol kulit, berarti panitia itu wakil yang mengkorbankan, ya berarti yang dodol itu adalah yang berkorban. Diberikan kepada orang, mau diapakan oleh orang itu setelah dihadiahkan, terserah. Maka rame-rame seperti di pondok tahun kemarin, berikan kepada anak yatim. Anak yatim kan ada 30-an itu. Sapi berapa, kulit sapi berapa, kulit kambing berapa, berikan kepada panitia, tidak boleh menjual sama sekali. Nah itu ya. Berat ini, mulainya berat, kudu ikhlas. Berarti kurang ono sing bedati, sing bedati ra oleh bagian. Nah, hadiah itu tidak mesti sama. Tetap boleh beda, hadiah itu boleh beda. Sedekah itu boleh beda. Gak mesti ruwoto saon tok, sak kilo kabeh, ndak mesti. Bisa kita pilah-pilah. Rondo, rati bojo, anake 8. Nek dimi saon ora cukup, tambahi. Jadi itu yang kemudian berlaku di korban. Maka awal yang baik ini sebagai awal kajian kita, maka lillahi rabbil alamin itu menjadi pegangan penting bagi kita, agar yang panitia juga bukan panitia karena ingin dapat bagian, yang menyembelih juga bukan karena ingin dapat bagian lebih, tapi benar-benar membantu mensyiarkan korban ini dan tersebarnya daging-daging korban kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini yang pertama, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kedua, korban itu hanya wajib bagi yang mampu. Man lahu sa'atun, man indahu sa'atun, barang siapa yang punya kelapangan rizki, falam yudhi, tapi kelapangan itu tidak menggerakkan untuk berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka tidak usah ikut sholat Idul Adha. Seakan-akan Nabi itu mengeluarkan dari kelompok umat Islam yang punya kelapangan rezeki, tidak mau berkorban, tapi paling rajin minta daging korban, maka fala yaqrabanna musallana. Yang kemudian perlu dicermati bahwa tidak perlu orang kaya. Nah itu ya, yang punya kelebihan, yang punya kelebihan. Saya gambarkan kehidupan para sahabat ketika bertanya ma yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Itu Ibnu Katsir kemudian mengambil salah satu riwayat bahwa sahabat yang punya kelebihan makan 10 hari, jadi persediaan makan sudah cukup untuk 10 hari, maka lebihnya itu sudah disedekahkan. Jadi untuk korban itu tidak perlu kaya, untuk sedekah itu tidak perlu kaya, untuk hidup itu tidak perlu kaya. Yang penting merasa cukup. Kalau merasa cukup, maka lebihnya itu dibuat untuk syiar Islam, itu akan luar biasa. Nah, dari sini kemudian muncul qanaah,
Tapi kita ketika menilai standar orang itu dengan kekayaan, tidak dengan berkecukupan, maka sebanyak apapun harta yang kita miliki, seseorang itu tidak akan pernah puas dan akan mencari tambahan-tambahan untuk kekayaannya. Tapi ketika orang itu sudah cukup dengan yang dimiliki, maka dia akan menafkahkan kelebihan dari apa yang sudah merasa dicukupi. Lah korban ini adalah pakai bahasa man indahu sa'atun. Barang siapa yang punya kelebihan dan kelapangan rezeki. Yang tidak punya jangan minder. Yang tidak punya jangan minder. Tapi yang punya jangan merasa tidak punya. Maka sebenarnya kalau kita hidupkan lebih dari 2 sapi kalau di Darussalam ini. Tapi karena karakter kita itu karakter kaya, bukan karakter cukup, maka oleh orang sapi itu awwabat. Oleh orang sapi itu awwabat. Ya karena Darussalam kan termasuk musola legenda ya. Musola ya dari sudah lama, sudah besar, maka jamaahnya sudah banyak yang punya giroh untuk mensiarkan Islam. Tapi ini kan perlu kita tularkan ke musola-musola yang lain agar tidak hanya mengharapkan bagian dari orang, tapi bagaimana dia bisa berbagi pada orang lain. Yang kemudian jadi masalah di dalam korban setiap tahun itu adalah model urunan. Nah, model urunan. Kalau kemudian kita ambil tekstual hadisnya, jadi gini, tadi malam saya baru ditanya tentang bagaimana sih korban untuk keluarga. Sekarang ada munggal Rifki dan keluarga. Banyak sekali perbedaan pendapat di sini. Pertama, Rasulullah itu berkorban kambing, ini riwayatnya mutawatir dan benar hadisnya sahih bahwa Rasulullah itu menyembelih hadza anni, yang pertama ini sembelih untuk saya, bukan li tapi anni. Kemudian yang kedua an ali Muhammad, nyembelih yang ketiga an ummati Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu pernah menyembelihkan korban untuk kita semuanya, nyembelih wedhus. Dari hadis Nabi ini kemudian dipegang oleh beberapa ulama bahwa satu kambing itu bisa untuk korban satu keluarga, bukan hanya untuk satu orang saja, tapi untuk satu keluarga. Dan ini pendapat yang lazim dan umum di kalangan para ulama. Landasannya apa? Landasannya perbuatan Nabi, fi'lun Nabi. Karena Nabi itu pertama menyembelih untuk dirinya, yang kedua menyembelih untuk istri-istrinya, yang ketiga menyembelih untuk umatnya. Dan umat Muhammad itu ada yang sudah mati, ada yang masih hidup, ada yang belum lahir. Maka ketika kita berkorban untuk keluarga, korbanlah untuk keluarga, jangan berkorban untuk yang sudah mati saja. Tapi kalau kita berkorban untuk yang masih hidup, untuk keluarga, berarti yang sudah meninggal mudah-mudahan juga dapat bagian daripada niat kita untuk mengorbankan satu keluarga. Itu kesimpulan ulama. Jadi lebih baik kita berkorban atas nama keluarga saya dan keluarga, maka keluarga kita yang masih hidup dan yang sudah mati insya Allah akan dapat bagian dari kebaikan kita yang kita lakukan ketika kita berkorban. Tapi nek korbane kanggo wong mati tok,
urung mesti tok, karena tidak ada contohnya. Ini yang pertama, dan ini tidak ada perbedaan kalau terkait dengan kambing. Masalahnya adalah terkait dengan sapi. Seandainya satu sapi itu 7 orang dan saya urun 3.500.000, boleh tidak urun saya itu untuk satu keluarga? Nah, fatwa terakhir yang saya baca yang dikeluarkan oleh kibar ulama Saudi itu membolehkan. Jadi seandainya saya ikut patungan 7 orang dan saya niatkan untuk saya dan keluarga saya, maka insya Allah itu boleh dan diterima. Bukan untuk satu orang saja. Oh ini berarti orang Muhammadiyah nih ngono. Oh, kan biasanya kan ngono. Tapi kita ikut dalilnya, kita ikut landasan hukumnya. Jadi fatwa ini bukan hanya dilandaskan pada keinginan semata, tapi didasarkan pada hadis. Karena apa? Karena Nabi pernah korban sapi untuk istri-istrinya. Nabi korban sapi untuk istri-istrinya. Istrinya piro? Songo. Terakhir yang masih hidup ketika Nabi meninggal 9, pernah 11. Dengan demikian ini nanti bisa dikaji bahwa ketika bagian kita satu bagian itu bisa dibuat untuk satu keluarga. Jangan membayangkan iku mbes numpak sampai piro no akhiratmu. Wis sapi cilik engko ditumpaki wong 7 sak keluarga ya kuat. Jangan membayangkan numpak binatang korban itu seperti kita numpak gelinding. Jangan membayangkan bahwa pahala kita nanti, korban kita nanti bisa kita tumpaki di akhirat itu seperti kita numpak gelinding di Paciran menuju ke Segado. Lah tak balik dong ini. Coba sekarang. Coba saiki. Nabi mengatakan melu nyolati jenazah itu hadiahnya pahalanya 1 gunung Uhud, 1 emas 1 gunung Uhud. Kira wis nyolatno melu ring kuburan berarti oleh 2 gunung Uhud. Lah sok ben disimpen ndi? Ya, kalau kita gambarkan dunia akhirat itu seperti dunia di kita ini, kehidupan akhirat seperti kita, yos ndak masuk akal. Lah nek sedina kowe dhisik nyolotno wong 5. Lah oleh 10 gunung Uhud. Iku besok disimpen ndi? Ya, itu kan. Maka kalau kita sudah berniat berkorban, jangan kita bayangkan bahwa pahala yang dijanjikan dinaiki menuju surga itu seperti kita naik gledekan ke Segadung atau ke Malas. Tapi itu adalah gambaran bahwa kita nanti akan mendapatkan hasil perbuatan yang kita perbuat di dunia lebih baik daripada apa yang kita kerjakan di dunia.